Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Rahma Ismail dari kelas 10 5. 1. Menjelaskan tentang kondisi masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, masyarakat telah mempercayai kepercayaan animisme dan dinamisme atau disebut dengan prasejarah. Periode Hindu-Buddha hadir ke abad keberapa? Jelaskan. Periode Hindu-Buddha dimulai sekitar abad ketiga, di mana pada masa itu masyarakat Nusantara belum mengenai agama dan masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. 3. Ceritakan sejarah penyebaran Islam di Indonesia secara umum. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Banyak yang berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 atau 8, karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. 4. Ulas kembali tentang teori penyebaran Islam di Indonesia. 1. Teori Gujarat. Pendapat tentang teori masuknya Islam ke Indonesia yang pertama datang dari teori Gujarat. Dalam teori ini diceritakan Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi dari perdagangan India Muslim. 2. Teori Mekah. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Hamka dalam Dies Natalis Patain ke-8 di Yogyakarta sebagai koreksi dari teori Gujarat. 3. Teori Persia. Teori masuknya Islam ke Indonesia terakhir adalah Persia yang dicetuskan oleh Husain Jajadiringrat. 5. Adanya berapa strategis penyebaran Islam di Indonesia? Terdapat 6 strategis dakwah yang dilakukan untuk penyebaran agama Islam di Indonesia, yaitu perdagangan, pendidikan, perkawinan, kesenian, politik, dan pengobatan. 6. Jelaskan peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Peranan Wali Songo menjadi guru agama atau mubalik yang bertugas menyiarkan agama Islam dengan cara mendirikan masjid dan pondok pesantren, menasihati raja, bahkan ada yang sekaligus menjadi raja dan ahli silat perang. 7. Apa manfaat dari mempelajari sejarah penyebaran Islam di Indonesia? Manfaat kita dari mempelajari proses penyebaran Islam di Indonesia adalah: 1. Mengetahui tentang perjuangan para ulama terdahulu dalam penyebarkan Islam sehingga semakin giat dalam beribadah. 2. Memahami tentang pentingnya melestarikan sejarah Islam di Indonesia. 3. Memahami tentang pentingnya menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain dengan cara yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.